kami yang merupakan amanah darimu akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi. Ya Allah yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir dan lagi, boleh volumenya digedein lagi, lebih sama-sama. Hey, serta lagi tidak guna atau puisi. Bergerak silakan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh berlomba bersama-sama. Silakan diabadikan, kita akan berfoto bersama. Mbak Desi ke 1 tahun 2023, semoga Mbak Desi semakin jaya seluruh. Nanti kita membahas program-program, benar nggak? Harus seperti apa? Nanti kita berbicara dengan pemerintah daerah, aspirasi dari para kepala desa dalam wadah teman-teman yang akan disuarakan daripada kami pemerintah daerah maupun juga kepada pemerintah provinsi. Akan sebuah organisasi yang benar dan bermartabat. Yang kedua, tentunya fungsi hari ini kita melaksanakan rapat cap. Kami ingin mengetahui. Boleh bersama-sama tangannya ke atas, kita bernyanyi bersama. Atau puisi juga kalau mati semuanya. Bukan yang pelit atau gak mau, yang modal ini yang kita daripadamu doa. Kita luar biasa tentunya. Kemudian hadir kita semua, ada kami Pak hadir, Pak Sabilan Ibu yang hadir di tengah kita semua. Luar biasa. Ketua Komisi Jarawa. Sebagai Kepala Dinas DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, apa yang disampaikan Bu? Oh, saya belum menyampaikan apa-apa karena saya sebagai undangan di sini. Oh, sebagai undangan. Saya sampaikan kan hadir sendiri. Oh, saya mendampingi Pak Wabung. Beliau pimpinan kami hadir di sini dan saya wajib mendampingi beliau. Pesan dari Ibu sendiri, pesan untuk para kepala desa yang tergabung di Papdesi ini. Ya, mudah-mudahan organisasi ini ya menjadi ajang informasi, silaturahmi, berbagi ilmu sehingga apa yang menjadi permasalahan desa bisa sharing antara desa yang baik dan kurang baik sehingga percepatan pembangunan desa akan lebih cepat tercapai. Nah, terus satu lagi Bu, ini kan ada terhadap usulan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun kan ada pro kontra. Papdesi sendiri mengajukan untuk 9 tahun. Nah, untuk ada beberapa desa yang tidak setuju dengan hal itu. Nah, Ibu sendiri tanggapannya seperti apa Bu dengan hal ini Bu? Pada prinsipnya kami sebagai pemerintah dalam hal ini DPMD wajib melaksanakan aturan yang berlaku pada saat itu. Oke, siap. Oh, berarti apapun pemerintah itu wajib melaksanakan aturan yang berlaku demi kesatuan negara Republik Indonesia. Pesannya lagi Bu untuk dua pemikiran yang berbeda ini, kontradiksi lah. Kalau itu bukan ranah kita, karena itu mungkin terkait dengan masalah positif negatifnya itu ada yang khusus yang mengkaji. Kita posisi kita sebagai pemerintah ya yang wajib melaksanakan aturan yang berlaku pada saat ini. Siap. Oke, makasih. Kita mendapatkan satu kesan khusus untuk kami para anggota beserta pengurus Papdesi untuk kemudian selanjutnya bisa meningkatkan kinerja kami, terutama kinerja dalam bentuk memberikan kontribusi yang baik buat desa. Jadi kami hari ini kami senang banget teman-teman udah hadir ikut meliputi kegiatan kami, tapi tentunya kami
kami juga mohon maaf dengan segala kekurangan karena waktu memang sangat dipadatkan. Jadi kami memberikan waktu khusus nih pada teman-teman untuk bisa ngobrol langsung dengan Ketua Papdesi Kabupaten Karawang dan Ketua Papdesi Jawa Barat, Bapak Abdul Halim. Untuk selanjutnya, maka kita bisa langsung aja ya tiktokan ya. Ya, saya boleh bertanya dulu ya Pak ya. Ya untuk Kerawang Pak, karena kami kan dari Kerawang, tolong itu dijelaskan Papdesi Kerawang ini mengacu satu tujuan, dua makna dan syafaatnya untuk masyarakat nanti ke depannya. Terima kasih teman-teman media ya sebelumnya ya, terima kasih banyak kepada semuanya bahwa memang pada hari ini kita sejak pertama dan hal pertama juga dari pembentukan kami pada saat di 2 Februari 2022. Tujuan kami tidak lain tidak bukan sama ini adalah sebuah wadah organisasi ya, organisasi profesi yang memang bertujuan untuk dapat memberikan pemerataan terhadap warga masyarakat ya, baik dalam bangunan tujuannya. Kemudian bahwa untuk Papdesi sendiri sebagai salah satu wadah kepala desa yang memang untuk aspirasi teman-teman kepala desa yang bisa disampaikan terhadap organisasi ataupun Papdesi ini sendiri. Nah, nanti kita di sini kan wadah nih aspirasi teman-teman kepala desa. Kita akan menjalankan program juga, program Papdesi itu selama 1 tahun untuk tentunya teman-teman harus ingat juga bahwa memang kita bisa untuk hak-hak dari kepala desa apa aja kan gitu kan. Terus kemudian apa saja yang memang bisa kita bangun, bisa berikan kepada masyarakat Kabupaten Karawang khusus seperti itu. Ya. Supaya berikan penjelasan biar jangan sampai terjadi suatu simpang siur. Papdesi secara nasional didirikan pada tahun 2016. Ya, 2016. Nah, itu kebetulan lagi kalau untuk di Kerawang itu sebenarnya kami berdiri itu tahun 2020, ya kan? Tetapi secara struktur dan struktural itu dikukuhkan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Dan ketika itu pula kami daftarkan ke Kesbangpol. Artinya bahwa sejak itu sudah tersusun kepengurusan perkumpulan aparatur pemerintahan di seluruh Indonesia cabang Karawang, ya kan? Iya. Nah, itu di hari itu. Dan udah kita daftarkan, ya kan? Nah, hari ini, ya kan, tanggal 1 seharusnya kami besok, ya kan? Tanggal 2. Karena sesuatu hal maka kami undur. Kami pajukan sehingga pada hari ini kita melaksanakan rakercap dan dipadukan dengan musda, ya kan? Yang sekaligus dipadukan pula dengan harlah. Gitu loh. Milad ya. Milad ya kan? Kenapa ada musda? Kan sudah dikukuhkan Kabupaten Karawang, ya kan? Ya, kenapa ada musda? Karena ya Rakercap merekomendasikan ya kan Saudara Denny yang sudah menjadi PLT sekian bulan untuk ditetapkan pada Rakercap ini dan pada musda saat ini bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa Saudara Denny ini menjadi ketua DPC Papdesi Kabupaten Karawang itu. Nah, ya kan? Berkenaan dengan ditanyakan, ya kan? Kiprahnya bagaimana? Ya. Iya. Nah, kiprahnya bagaimana Papdesi? Ya. Secara person, karena belum terbentuk Papdesi, secara person kita berbicara kiprah secara person, ya kan? Iya. Apa yang dilakukan oleh Pak Denny sebagai kapasitas Ketua DPC Papdesi Kabupaten Karawang dan apa yang dilakukan oleh kami selaku
Jawa Barat bersama jajarannya, begitupun Pak Denny dengan Pak jajarannya berbicara kiprah. Bapak-bapak kan media, itu kan akan lebih tahu. Ya, bukan kami nggak mau menjawab. Bapak-bapak lebih tahu gitu aja loh, ya kan? Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan masa jabatan, ya kan? Perlu saya sampaikan juga, itu tidak ujug-ujug, ya, tidak ujug-ujug terjadi aksi damai pada tanggal 17, bukan ujug-ujug, ya kan? Bukan melatar belakangi, ya kan? Kami dari tahun 2020 sudah bergerak. Ini supaya dipahami nih, saya sebutkan lagi supaya dipahami nih, ya, bahwa di tahun 2020 kami sudah bergerak, ya kan? Bahwa kami menemui ketua DPD RI, ya kan? Mengajukan 11 pasal mesti direvisi, gitu loh. Dari situ kita tindak lanjuti di Munas Papdesi pertama di Semarang, di mana di dalam Munas tersebut menghasilkan satu rekomendasi yang tidak bertentangan yang 11 pasal yang perlu direvisi. Itu loh, ya kan? Dari situ kami menindaklanjuti mengadakan audiensi dengan Pak Menteri Desa. Kami juga beraudiensi dengan Menteri Dalam Negeri. Di mana di dalam audiensi tersebut, apabila dalam jangka 3 bulan, ya kan, dengan kajian-kajian yang ada, belum ada satu jawaban, maka kita akan mengadakan aksi damai. Gitu loh. Ini nggak ujug-ujug loh ya. Itu rondonnya ya. Nah, itu rondonnya. Bahkan sampai kita sempat menemui ketua ketua MPR, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Pak Bambang Sutatyo ya. Juga sama. Hasilnya kemarin ya. Nah, dari situ ternyata kita tunggu-tunggu, ya kan? Belum ada jawaban, sehingga apa yang kami sampaikan ketika audiensi dengan Pak Menteri Desa, Pak Menteri Dalam Negeri, maupun dengan Ketua DPD, maupun dengan Ketua MPR RI, ya kan? Itu terjadilah aksi damai pada tanggal 17. Kenapa kok yang pengusulannya direvisi hanya pasal 39 ayat 1 dan 2? Kan saya sebutkan. Ini dari sekian 11 yang kami usulkan itu adalah pasal 39 itu pasal yang cukup elok. Pasal yang cukup seksi. Pasal yang cukup cantik. Kenapa dikatakan seksi? Kenapa dikatakan cantik? Ya kan? Kenapa dikatakan elok? Karena ini yang berkenaan dengan masa jabatan. Belum selesai. Gitu. Maka kami usulkan itu sebenarnya bukan masa jabatan, itu ada 2, ya kan? Masa jabatan dan perpanjangan jabatan, gitu loh. Priorisasi. Nah, kan? Ngerti kan? Masa jabatan dan perpanjangan jabatan. Beda. Kalau masa jabatan kita akan kembali ke Undang-Undang Nomor 2014 itu 6 tahun, ya kan? Tetapi kami mohonkan lagi apabila ini dikabul perpanjangan. Jika perpanjangan untuk apa? Untuk yang 6 tahun. Tambah 3 tahun. Ya. Sekarang ini sedang ngetren, ya. Gitu loh. Ya, sedang ngetren. Jadi itu. Jadi 2, masa jabatan dan perpanjangan jabatan. Nah, ini mah apa namanya? Pesan dari masyarakat lah di media sosial. Jangan bilang masyarakat yang mana gitu. Di masyarakat, di netizen lah, netizen boleh. Di YouTube maupun di media sosial lainnya yang mengatakan bahwa emang kenapa sih harus dari 6 tahun masa jabatan menjadi 9 tahun? Masyarakat mempertanyakan seperti ini, Pak. Apakah kurang cukup masa 6 tahun itu menjadi 9 tahun gitu kan? Artinya apa gitu? Jangan berbicara cukup dan tidak cukup. Artinya apa Pak? Ya, urgensinya apa? Ya kan? Perjalanan undang-undang tentang desa.
Ya kan? Kalau sekarang aja 9 tahun dipersoalkan, ya kan? Apa Anda tahu, ya kan? Ketika Orde Baru ada seorang kepala desa sampai kepala zaman reformasi itu sampai 43 tahun menjabat Semua hidup ya kan? Itu kan semua juga diatur karena undang-undang gitu. Sekarang misalkan kenapa sih minta perpanjangan jabatan? Ingat ya kan? Apa yang disampaikan itu ya kan? 2 tahun untuk menata. Ya, 2 tahun untuk menata. Ya kan? 2 tahun lagi. Ya kan? Membangun ya kan? Terus 2 tahun lagi, ya kan? Apa cukup itu? Nih, saya udah 3 periode. Ya. Sampai hari ini antara pendukung saya dengan pendukung lawan sampai hari ini belum selesai. Belum cair. Sudah nih sehebat apapun bapak-bapak ya, sehebat bapak ketua DPC, sehebat apapun ya, sebaik apapun dia membangun, ya kan, pasti, ya kan, oleh orang-orang yang punya keinginan untuk melanjutkan kepemimpinan di suatu daerah, di suatu desa, pasti tidak akan pernah ada baiknya. jabatan politik ya. Gitu loh, ya kan? Ini jangan salah artikan. Apakah kurang? Apakah undang-undang? Undang-undang. Coba perjalanan undang-undang, ya kan? Undang-undang dulu mengatur 8 tahun. Undang-undang 22 5 tahun. Faktanya bisa 8 tahun, ya kan? Undang-undang 32 lagi dengan 8 tahun, ya kan? Timbul undang-undang nomor 41 8 tahun 2 kali, ya kan? Berapa? 16, ya kan? Gitu loh. Hitung aja. Kalau dihitung dari berdirinya undang-undang, ya kan? Nah, ini pas 9 tahun itu. 9 tahun berbicara periode tanpa periodisasi. Gak awal undang-undang berdiri begitu. Tanpa periodisasi. Jadi hanya membahas masa jabatan satu periode saja. Satu periode 9 tahun. Karena bunyinya dulu undang-undang nomor 5 tahun 79 satu periode 8 tahun dan dapat dipilih kembali. Itu ya. Jadi saya netizen yang ingin karena tidak tahu perjalanan berdirinya. Misalkan jabatan presiden 5 tahun, jabatan DPR 5 tahun, jabatan bupati 5 tahun, ya kan? Jabatan gubernur 5 tahun. Ingat, Anda itu belajar demokrasi dari mana? Belajar demokrasi dari desa. Dulu tuh tidak ada pemilihan gubernur. Dulu tuh tidak ada pemilihan presiden. Nggak sadar itu, ya kan? Coba. Jadi nggak bisa disamakan, ya kan? Presiden aja 5 tahun, masa kapan ada 9 tahun? Oh ingat, ya kan? Anda berdiri karena ada kami. Ujung tanduk ya? Bukan ujung tanduk. Anda berdiri karena ada kami. Desa itu lebih tua daripada NKRI. Desa itu lebih tua dari kerajaan. Bahkan desa ini lebih tua daripada POC. Ayo kita belajar secara logika. Nah, sekarang hari ini rekan-rekan DPC Papdesi Kabupaten Kerawang, ya kan, menetapkan Pak Denny sebagai ketua, ya di dalam musdahnya dan harlah. Ya Bapak tahu kan tema daripada harlah ini apa? Mengawal revisi undang-undang. Gitu ya. Apalagi yang kita tanyakan? Berarti mengawal undang-undang sesuai agenda dari musda hari ini. Oh iya dong. Ya kan? Oke, di tengah. Dan kami tidak pernah akan diam. Kami hiraukan mereka yang nyinyir, ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak rasional, bahasa-bahasa yang tidak berorientasi kepada undang-undang, ya, bahasa-bahasa yang tidak berorientasi kepada aturan, ya kan? Itu loh, ya. Saya tidak akan mengindahkan itu, tapi saya tetap akan mengawal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wabil khusus pasal 39 ayat 1 dan 2.
Pasal antik. Jadi artinya hasil usaha itu merekomendasikan. Oh iya dong. Gitu ya. Undang-undang Iya, Mengawal. cukup. Cukup.